Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Zainul Fatah. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dari awal. Ini cocok bagi para pemula. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa fungsi utama dari Microsoft Word itu sendiri. Fungsi utama dari Microsoft Word itu sendiri biasanya banyak kita lihat surat menyurat. Nah, surat menyurat itu biasanya dibuat menggunakan Microsoft Word. Kemudian ada yang digunakan untuk membuat skripsi bagi para mahasiswa dan tugas, dan bahkan di dunia usaha, teman-teman yang memiliki usaha percetakan itu pembuatan undangan biasanya menggunakan Microsoft Word. Nah, oke, pertama ketika teman-teman buka aplikasi Microsoft Word-nya, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Dan mungkin tampilannya sedikit berbeda bagi teman-teman yang menggunakan versi lain. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Setelah tampil seperti ini, banyak pilihan template di bawahnya. Setelah kita scroll ke bawah, ini banyak sekali pilihan template. Namun kali ini, saya tidak akan membahas bagaimana cara menggunakan template ini. Mungkin di next video kita akan buat video khusus untuk bagaimana cara menggunakan template. Karena kita belajar dari awal, maka kita akan buat blank dokumen. Blank dokumen ini kita buat baru, tidak ada isi di dalam dokumen tersebut. Lanjut, kita klik bagian blank dokumen. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini tidak ada bentuk atau format yang ada, hanya kertas kosong ibaratnya ya. Nah, di sini ini ada beberapa tab atau pilihan menu. Ada file, kemudian ada home, ada insert, design, layout. Nah, tapi kali ini saya tidak akan begitu jauh untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari tab ini sendiri. Yang banyak akan saya jelaskan di video kali ini yaitu di bagian home, tools, pokok yang biasanya sering sekali digunakan. Nah, lanjut kita akan membuat atau meng-create sebuah kalimat di media kerja kita ya, atau di dokumen kita. Misalkan ini adalah, nah ketika salah teman-teman bisa menggunakan backspace di keyboard untuk menghapus. Ini adalah dokumen pertama saya. Untuk pindah ke baris berikutnya atau ke baris kedua, teman-teman bisa menggunakan enter di keyboard. Nah ini namanya satu ketukan ya. Ini adalah baris kedua dari dokumen baru yang saya buat. Ini dinamakan paragraf ya. Paragraf pertama, paragraf kedua. Ini untuk sementara ini kita sebut sebagai baris. Ini ada baris pertama, ini adalah baris kedua. Namun sebenarnya ini adalah sebuah paragraf karena kita melakukan enter. Tapi nggak apa-apa, itu pembahasan berikutnya kita bahas. Kita fokus di bagian ini bagaimana cara merubah style atau bentuk dari tulisan dokumen kita. Misalkan, oke, gini aja deh. Saya jelaskan satu-satu dulu di bagian menu home ini. Ada apa saja? Di sini ada namanya font. Jadi teman-teman bisa memilih bentuk atau jenis tulisan yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada font size, ini fungsinya untuk merubah bentuk atau ukuran dari tulisan itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada huruf B, ini artinya bold. Bold artinya itu akan menebalkan. Kita coba saja blok di bagian baris pertama. Gimana caranya ngeblok? Kita taruh, klik dulu kursor di awal atau di paling kiri. Kemudian klik tombol kanan ditahan sambil lalu diseret ke bagian kanan. Kalau sudah seperti ini, lepas. Nah, maka tulisan akan terblok. Kemudian kita pilih bentuk tulisan yang kita inginkan. Misalkan dia bentuk tulisannya ini. Ya, coba saya besarkan. Ini bentuk tulisannya. Kemudian di sini juga ada ukuran. Ukuran nih kalau di sini mentok 72. Tapi teman-teman bisa mengetikkan secara manual jika ingin lebih ukuran tulisannya lebih dari 72, misalkan 100. Tuh, dia akan menjadi besar. Kalau kita rubah ke 50 akan menjadi lebih kecil. Nah, ini medianya saya kembalikan lagi ke 100 ya. 100. Nah, kemudian ini saya kembalikan lagi ke biar jadi satu baris ke 18 saja ya. Nah, kita blok. Ini bisa menggunakan bold atau italic atau bisa dua-duanya.
Nah, kalau kita matikan ini, boldnya dia akan menjadi italic saja. Nah, ini karena dari jenis fontnya ya. Kenapa dia menjadi tebal? Karena memang jenis fontnya. Coba kalau kita ganti ke ini, Calibri. Kalau kita pencet bold, dia akan menjadi tebal. Italic atau underline. Dia underline dia garis bawah. Ini garis bawah ya. Mau kita garisnya seperti apa? Seperti ini misalkan. Atau garis 2. Nah, ini coba saya matikan lagi untuk non ya, untuk mematikan garis bawahnya. Kemudian di sebelahnya ada huruf A yang kelihatannya besar, lebih besar dari yang di sebelahnya. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kita blok lagi, huruf A ini akan menambah, ada panah ke atas, dia akan menambah ukuran dari tulisan yang kita blok tadi. Dia biasanya naik dua angka ya dari yang sebelumnya. Atau ini yang huruf A yang ada panah ke bawah, dia akan memperkecil. Nah, kemudian di sebelahnya ada huruf A besar dan huruf A kecil. Coba kita klik. Nah, di sini ada sentence case. Sentence case ini biasanya huruf depannya akan menjadi A di setiap kalimat, A di setiap paragraf maksud saya. Kemudian lowercase ini gunanya untuk menjadikan tulisan menjadi huruf kecil semua. Sedangkan uppercase ini digunakan untuk tulisan menjadi huruf besar semua. Dan kemudian kapital, nah ini di setiap kata akan menjadi besar di depan, menjadi kapital. Kemudian untuk toggle case, nah ini toggle case huruf depannya aja yang kecil. Setiap kata yang ada akan menjadi huruf kecil. Tapi ini jarang sekali digunakan ya. Kalau bentuk-bentuk resmi, surat menyurat ataupun undangan dan sebagainya, ini tugas skripsi juga tidak mungkin menggunakan seperti ini ya teman-teman. Ya, kita kembalikan. Nah, oke. Kita lanjut di bagian paragraf. Di paragraf itu ada bullet apa bullet itu ya. Kemudian ada numbering dan multi-level list dan banyak lagi menu-menu yang lain. Nah, apa sih fungsi dari bullet itu sendiri? Coba kita klik. Nah, di sini ada bentuk jenis tulisan. Bukan, maksud saya di setiap paragraf dia akan membuat tanda. Kenapa kok cuma yang di bawah yang ada? Karena kita aktif di paling bawah. Caranya biar ada semua ya, kita blok lagi semua. Nah, kita klik bulletnya. Nah, dia muncul. Nah, ini mending ukurannya saya samakan aja menjadi 15. Nah, di sini juga ada numbering. Numbering ini adalah penomoran ya. Jadi yang awalnya bullet atau bullet ya, diganti menjadi nomor. Nah, ini ada banyak jenis pilihan, mau nomor biasa yang dari 1 sampai 9 atau ada mau diganti menjadi huruf, misalkan dari A sampai Z, mau hurufnya kecil atau huruf besar semua. Kemudian juga ada penomoran menggunakan angka Romawi. Nah, di sini sudah ada formatnya, teman-teman tinggal pilih. Nah, kemudian di bawahnya ada sebuah garis-garis, ada rata kiri, kemudian ada rata tengah, ada rata kanan, ada rata kanan kiri. Nah, kalau kita blok semua, dia akan menjadi, ini kan aktif di rata kiri ya teman-teman. Kita pilih rata tengah, dia akan berubah ke tengah. Atau gini aja deh, saya ini hapus saja. Saya buatkan sebuah dokumen random aja. Nah, ini random maksudnya 10. Ini maksudnya mengenerate kalimat random 10 paragraf. Nah, ini ya. Banyak sekali ya teman-teman. Nih, 10 paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, nah seperti itu. Nah, kalau kita mau menjadikan bentuk paragrafnya seperti apa, ya kita harus blok lagi. Caranya Ctrl A untuk ngeblok semua. Atau bisa menggunakan cara yang agak sedikit susah, taruh di paling atas, di kiri ya, di kiri paling atas, kemudian tarik ke bawah, ke akhir kalimat, pencet tombol Shift, kemudian klik di paling akhir. Nah, akan terblok semua. Terserah teman-teman mau menggunakan metode yang mana. Nah, kalau kita mau menggunakan rata tengah, pilih yang bagian center. Dia akan menjadi rata tengah. Untuk rata kanan, pilih yang bagian rata kanan. Atau mau diratakan kanan kiri. Nah,
Ini ya. Terserah teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Ini sesuai kebutuhan ya. Biasanya kalau di skripsi dia menggunakan rata kanan kiri untuk di bagian isinya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Oh, ada lagi yang kelewat ya. Di sini ada warna. Belum saya jelaskan tadi. Misalkan ini adalah judul ya. Kalau judul begini kan biasanya kita boldkan saja. Ininya ukurannya kita naikkan menjadi 20. Nah, ini adalah warna untuk tulisan, ada font color. Jadi mau memberikan warna, memberi pewarnaan pada tulisan itu, pada tulisannya ya. Misalkan kita pilih blue, nah dia akan berubah menjadi biru. Terus yang di sebelahnya apa? Yang ada huruf AB-nya. AB itu kita coba blok di bagian ini. Ini sama fungsinya kalau di tulisan biasa atau di kertas biasa, ini sama seperti stabilo ya teman-teman. Nah ini kenapa kok kuning? Nah, kalau mau merubah warnanya, teman-teman bisa klik panahnya di sebelahnya. Nah, sehingga bisa memilih sesuai warna yang diinginkan. Kok nggak berubah? Nah, karena kita belum ngeblok. Oke. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Next, kita akan membahas bagaimana cara input picture dan menambahkan tabel, kemudian save. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan klik tombol jempol ke atas. Jika ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.